Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang model indeks tunggal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maya Indasari dan rekan saya Febit Bayu Janata dan Sigit Bayu Prayogi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian dari kedua jurnal tersebut. Latar belakang jurnal yang pertama dengan judul Pembentukan Portofolio Optimal Saham-saham Perbankan dengan menggunakan model indeks tunggal yang berisi investasi di pasar modal di samping memerlukan dana juga memerlukan pengetahuan yang cukup, pengalaman serta naluri bisnis untuk menganalisa efek atau surat berharga yang akan dibeli, mana yang dijual dan yang tetap dimiliki. Bagi investor yang tidak mempunyai keterampilan tersebut dapat meminta pendapat atau nasihat atau mempercayakan kepada pelanggan efek atau dealer, perantara pedagang efek atau broker atau perusahaan efek securities company untuk melakukan investasi pada reksadana. Pengetahuan tentang resiko merupakan suatu hal yang penting dimiliki oleh setiap investor maupun calon investor untuk meminimalkan resiko yang mungkin diperolehnya dalam investasi. Ketika seseorang memutuskan untuk investasi pada aktiva keuangan seperti saham, maka dia mengharap pada masa yang akan datang memperoleh keuntungan yang diperoleh dari kegiatan investasi tersebut sebagai return. Latar belakang jurnal yang kedua dengan judul Pembentukan Portofolio Optimal pada saham-saham di indeks LQ45 dengan menggunakan model indeks tunggal yang berisi investor pada pasar modal umumnya akan menginvestasikan dana pada saham-saham yang memiliki return tinggi dengan resiko yang minimal. Agar dapat mempengaruhi tingkat resiko, maka saham-saham tersebut dapat dibentuk menjadi portofolio. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui saham-saham dari anggota indeks LQ45 yang dapat membentuk portofolio optimal dan untuk mengetahui proporsi masing-masing saham terpilih serta tingkat return dan resiko dari portofolio yang dihasilkan. Metode yang digunakan adalah menggunakan model indeks tunggal investor pada pasar modal. Umumnya akan menginvestasikan dananya pada saham-saham yang memiliki return tinggi dengan resiko yang minimal. Agar dapat mengurangi tingkat resiko, maka saham-saham tersebut dapat dibentuk menjadi portofolio. Metodologi yang digunakan pada kedua jurnal adalah sama. Dilakukan dengan bertujuan untuk membentuk portofolio optimal berdasarkan kinerja saham-saham perbankan yang masuk dalam LQ45 dengan menggunakan model indeks tunggal. Populasi dalam penelitian ini semua saham-saham perbankan yang masuk dalam LQ45 bulan Februari 2009 sampai Januari 2010 di BEI. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh 7 bank yang muncul terus-menerus selama 24 periode pengamatan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari pengamatan saham-saham yang listen dan masuk sebagai faktor penghitung indeks LQ45. Seperti data harga saham penutupan atau closing price bulanan, data indeks LQ45 dan laporan Bank Indonesia atas perkembangan bunga deposito bulanan pada periode pengamatan guna sebagai ukuran risk free, serta data indeks harga saham gabungan bisa disebut IHSG sebagai penghitung return market. Dari hasil kedua jurnal yang pertama memiliki hasil tingkat keuntungan pasar yang diharapkan dan varian tingkat keuntungan portofolio pasar. Tingkat keuntungan saham individu berfluktuasi pada naik turunnya harga saham dan besarnya pengembalian dividen tiap tahunnya. Tingkat keuntungan saham yang bertanda positif berarti saham tersebut dapat memberikan keuntungan bagi saham, sedangkan negatif begitu sebaliknya. Dari jurnal yang kedua menentukan peringkat saham berdasarkan rasio excess return in beta atau ERB dengan cara mengurangkan expected return masing-masing saham dengan tingkat bunga bebas risiko, dan hasilnya dibagi dengan beta saham yang bersangkutan. ERB terbesar yaitu pada jurnal ini
pada saham perusahaan Unilever Indonesia Tbk. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan untuk pembahasan, yaitu untuk yang selanjutnya, yaitu tentang perbedaan. Bagaimana perbedaan jurnal. Yang pertama yaitu tentang LQ45 dan yang kedua tentang saham di perbankan. Nah, untuk dari saham di perbankan sendiri, bagaimana menghasilkan yaitu return juga dapat meminimalkan risiko bila dibandingkan dengan investasi pada suatu jenis saham. Nah, jadi dari beberapa saham itu yang ditanamkan itu bisa meminimalisir dan juga menunjukkan kalau kinerja sangat efisien dengan memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan return pasar. Dan untuk jurnal yang berdasarkan LQ45, yaitu beberapa saran bagi investor yang ingin melakukan investasi di pasar modal Indonesia, khususnya pada saham-saham anggota indeks. Sebaiknya menginvestasikan dananya pada saham-saham secara konsisten dan dapat dimasukkan ke dalam portofolio optimal, seperti pada saham Unilever Indonesia Terbuka. Nah, jadi begitu untuk perbedaan dari kedua jurnal dan dari jurnal yang kami teliti. Ada kedua jurnal tersebut. Saya mengucapkan terima kasih. Berikut yang sudah tim kami lampirkan. Jika ada salah katanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.